Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan, di mana saat ini kita berada di jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika. Dan di sini bisa diperhatikan bersama-sama untuk penghamparan lapisan dasar seperti lapisan sabes sudah terlihat jelas ya. Tinggal untuk lanjutan nanti di beberapa titik di depan sana terus akan dilanjutkan dari sisi timur menuju ke bagian sisi barat. Terus dilanjutkan untuk pemadatan maupun pemerataan di bagian pondasi dasar untuk jalur provinsi ini terlebih dahulu. Setelah itu dihamparkan material agregat dan dilanjutkan pengaspalan seperti itu. Ya, persiapan menjelang tes pramusim MotoGP 2022 dan dijadwalkan berlangsung pada Februari ya, pada tanggal 11 sampai 13 mendatang di sirkuit Mandalika. Saat ini pembangunan terus dikebut. Sejumlah logistik tim MotoGP sudah mendarat di sirkuit Mandalika saat Selasa kemarin. Hal itu disampaikan oleh Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria ya. Menurut Priyandi Satria, logistik tim MotoGP akan sudah masuk ke sirkuit Mandalika adalah ban dan bahan bakar, seperti itu. Seluruh ban dan bahan bakar untuk masing-masing kendaraan tim pembalap ya sudah datang melalui laut, kata Priyandi dikutip dari kompas.com kemarin. Adapun seluruh motor pembalap juga akan langsung mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok ya, ujarnya. Motor-motor pembalap MotoGP akan digunakan tes pramusim di sirkuit Mandalika diperkirakan akan dikirim pekan depan. Sebab semua tim MotoGP saat ini sedang bersiap untuk menyambut tes pramusim yang pertama yang akan dihelat di sirkuit Sepang, Malaysia pada tanggal 5-6 Februari 2022. MGPL sedang mempersiapkan layout penempatan berbagai kontainer ya yang akan dijadikan kantor Dorna, kantor media hingga garasi untuk spare part dan motor para pembalap MotoGP. Ya, selain itu juga untuk persiapan di segala sektor seperti gardu PLN atau persiapan kelistrikan terus dilanjutkan. Dan di sini seperti yang kita lihat bersama-sama untuk lanjutan pengoneksian di bagian kabel-kabel yang disalurkan ke bagian seluruh penjuru yang ada di belakang pedok maupun di seluruh lini yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, di belakang ini masih terus dilanjutkan persiapan-persiapan untuk officer ya, tempat nantinya para kru maupun para pembalap untuk makan dan sebagainya. Fasilitas di sini akan dibangun berjajar nantinya untuk molly istilahnya ya, atau modular light yang tidak pakai atap ini namanya molly ya, atau modular light yang dibangun di sini untuk para kru Dorna maupun pihak-pihak yang akan berada di sini nantinya untuk menyambut dari persiapan tes pramusim maupun MotoGP di 2022. Seperti yang kita lihat di sini terus akan dilanjutkan pemasangan molly atau modular light yang berada di bagian belakang untuk penempatan kontainer-kontainer para kru pembalap, Dorna dan lain-lain nantinya untuk kantornya akan berada di bagian belakang ini. Ya, selain itu juga MGPL sedang mempercepat pembangunan tribun penonton seperti VIP Village di depan sana. Kita akan lihat nanti untuk progres capaian sampai saat ini. Begitu juga untuk sistem saluran air atau drainase yang ada di sirkuit Mandalika yang sempat bermasalah kemarin akan dilanjutkan pengoneksian secara sempurna untuk kelancaran dari aliran air ketika hujan. Seperti yang kita lihat di bagian belakang area pit building ini atau paddock modular yang saat ini masih dilakukan perakitan untuk molly atau penempatan untuk kontainer para kru Dorna dan official nantinya. Di sini masih terus dilanjutkan penataan untuk sistem drainase atau jalur optik yang dilanjutkan oleh para pekerja. Ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk penanaman rumput ya, supaya terlihat lebih hijau nantinya di belakang ini dan terlihat lebih rapi tentunya.
Ya, saat ini sistem saluran air sebelumnya mengalami permasalahan di beberapa titik telah diperbaiki ya, ujar Samsul Purba tentunya. Saat dilakukan pengukuran dan pemantauan bahwa sudah tidak ada lagi genangan walaupun hujan lebat di area sirkuit, ucap Samsul Purba menambahkannya. Ya, Samsul Purba menyebutkan pengerjaan sejumlah fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika akan ditargetkan selesai sekitar 1 minggu sebelum MotoGP Indonesia. Sirkuit Mandalika nantinya memang tidak akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP ya, tidak hanya untuk tes pramusim maksud kita. Sirkuit Mandalika juga akan menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2022, tepatnya seri kedua di bulan Maret 2022 mendatang. MotoGP Indonesia 2022 dijadwalkan berlangsung di bulan Maret tersebut sekitar 2 pekan setelah pertama MotoGP di Qatar. MotoGP Indonesia akan menjadi sejarah baru sebab Indonesia sudah lebih dari 2 dekade tidak pernah menjadi tuan rumah MotoGP. Kali terakhir Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP sejak 25 tahun yang lalu ya, tepatnya musim 1997 di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Jadi untuk itu saat ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali kita bisa menjadi tuan rumah yang kedua kalinya di sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class yang saat ini bisa diperhatikan untuk situasi maupun progres capaian pengerjaan yang sedang dilakukan. Di siang hari ini pemasangan atap sudah mulai terlihat di sini. Ya, jadi untuk para pekerja sangat cepat sekali dalam mengerjakan aktivitas pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama. Baik di bagian lantai pertama, lantai kedua sudah mulai dipasang keramik di sana ya, atau alasnya, maupun persiapan lanjutan di bagian depan sana. Kita akan lihat untuk capaian sejauh ini yang sudah didapatkan. Nah, ini para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka, pengecoran maupun persiapan yang dilakukan di sini. Pemasangan untuk atap sudah terlihat jelas, maupun untuk persiapan di bagian-bagian yang dibutuhkan untuk penuntasannya. Di bawah ini masih ramai sekali aktivitas para pekerja karena ini kita ambil video jam 11.30 ya. Masih aktif tentunya di siang hari ini untuk melanjutkan aktivitas mereka. Dan di atas sana untuk para pekerja masih melakukan perakitan untuk kerangka-kerangka atap yang akan dipasang sepanjang menuju ke depan sana. Jadi tinggal beberapa bagian yang akan dipasang untuk bagian atap menuju ke bagian ujung tikungan pertama yang ada di sini. Di sebelah kiri ini maka akan terlihat terkoneksi secara sempurna. Begitu juga untuk pemasangan atap di bagian maksud kita alas ya atau lantai kedua yang ada di sana sudah terlihat jelas untuk pemasangan material-materialnya. Tinggal lanjutan untuk pengecoran secara menyeluruh nantinya di bagian lantai kedua maupun lantai ketiga yang ada di sini. Ya, sejauh ini yang kita bisa pantau bersama-sama di bulan Februari ini bisa kita lihat capaiannya sudah sangat signifikan sekali. Tinggal beberapa bagian saja maka akan siap untuk pemasangan atap secara keseluruhan nantinya di bagian VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sini. Ya, untuk kapasitas penonton seperti yang kita ketahui untuk VIP Village yang ada di sana yaitu kurang lebih dari 2.400 orang akan bisa menampung di sana untuk para penonton yang sudah membeli tiket Deluxe Class tersebut. Ya, di sini kita beralih ke bagian sisi kanan untuk melihat di bagian sebelah kanan trek lurus. Ya, pengerjaan atau capaian yang bisa kita pantau bersama-sama. Ini sudah terpasang beberapa tiang maupun kerangka atapnya. Ya, teman-teman sudah tahu semua ya, model untuk desain tribun yang ada di sini sangat mantap sekali. Jadi tidak seperti kemarin ya, ini lebih bagus tentunya dan setara dengan sirkuit-sirkuit yang ada di luar sana. Ya, begitu juga untuk material-material di sini terus didatangkan saat ini. Tadi juga pas kita mau terbangkan drone juga kita lihat di sana untuk material-material didatangkan dari pintu tunnel menuju ke bagian dalam untuk persiapan pemasangan lanjutan untuk tribun sisi sebelah kanan atau premium grandstand yang ada di sini. Ya, di bagian pondasi dasar kemarin di depan sana dilanjutkan pengecoran dan sekarang sudah selesai dilakukan, maupun persiapan di sini untuk satu truk sudah standby untuk melakukan bongkar muat ya untuk persiapan pemasangan kerangka di bagian premium grandstand yang ada di sebelah kanan menuju ke tunnel ini. Ya, jadi semakin cepat saja kalau kita perhatikan bersama-sama dibandingkan 1 minggu sebelumnya masih belum ada apa-apa di sini, dan sekarang sudah terlihat di 2 hari yang lalu kita lihat untuk pemasangan kerangka, dan saat ini sudah cukup panjang dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan.
di sini akan terus dikerjakan dan terus akan dilanjutkan untuk perakitan-perakitan di bagian sebelah kanan ini untuk tribun para penonton. Begitu juga di depan sana ya. Pengerjaan akan segera kita lihat juga untuk pemasangan dan persiapan lanjutan untuk area tribun tersebut. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat dari progres aktivitas pengerjaan yang masih terus dilakukan, penyambungan sedikit untuk pengecoran lantai kerja atau pondasi dasar untuk area tribun maupun untuk pengoneksian sistem drainase yang berada di belakang dan di depan sana sudah terlihat jelas. Ya, pengecoran juga di depan itu sudah dilakukan di bagian area tribun yang ada di sini dan persiapan juga di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk pemasangan tiang-tiang kerangka yang akan dibangun menuju ke tikungan pertama bagian sebelah dalam yang ada di sini. Dan di bagian sistem drainase yang terhubung ke depan VIP Village, modelnya di sini dilanjutkan untuk pemasangan box culvert. Nantinya untuk para penonton bisa menuju ke akses tribun yang ada di bagian sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Dan setelah itu dilanjutkan penghamparan, tentunya disiapkan di sini untuk kelancaran dari aliran air yang akan berasal dari Bukit Pink maupun di bukit tikungan pertama yang ada di belakang kita. Ya, pengerjaan di bagian trek lintasan juga terus akan dilanjutkan. Begitu juga untuk Bukit 360, di mana pada siang hari ini kita akan sama-sama memantau full lintasan kembali buat kalian semua untuk melihat dari persiapan-persiapan di segala sektor yang terus dipercepat guna kelancaran dari pagelaran MotoGP di Maret mendatang. Ya, di area tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua ini sudah dilakukan penghamparan lapisan sabes atau lapisan agregat. Di sini bisa kita lihat alat-alat berat masih terus melakukan pemerataan dan pemadatan. Dan begitu juga di tikungan keempat menuju kelima di depan sana juga terlihat sibuk aktivitas di siang hari ini ya. Di sini dikerjakan siang malam untuk menuntaskan pengerjaan yang ada. Jadi saat ini sudah mulai terlihat untuk aktivitas para pekerja di area tribun yang akan dipasang untuk tempat menonton kita bersama-sama juga di sini ya. Nah, seperti yang kita perhatikan, begitu juga untuk pengoneksian di sistem drainase di bagian belakang ini menuju ke bagian zona tengah dan terbuang langsung ke bagian Laguna. Ya, untuk penghamparan dan pemadatan sudah didapatkan di bagian depan ini, tinggal lanjutan pengecoran yang akan dilakukan sampai menuju ke tikungan ke-7. Nah, ini kalau kita lihat bersama-sama ya, atau ke-6 di sini. Nah, jadi untuk pemadatan sudah didapatkan maupun pengerjaan di bagian sisi timur. Di sana untuk pengoneksian masih terus dilakukan untuk sistem drainase maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian area parkir sebelah timur tersebut. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan di siang hari ini. Kita akan menuju ke Bukit 360, di mana kemarin sore di pantauan udara kita sangat sibuk sekali pengerjaan untuk pengecoran di bagian tiang-tiang beton untuk pondasi dasarnya ya. Saat ini kita akan perhatikan untuk hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan di lembur kemarin malam itu. Kita akan sama-sama lihat. Ya, jadi di sini untuk hasilnya sudah didapatkan di bagian blok timur. Nah, ini sudah dicor secara menyeluruh untuk bagian pondasi dasar yang dilakukan pengecoran di sini. Tinggal dilepas saja untuk pagesting yang sudah dilakukan di sini. Maupun persiapan lanjutan yang bisa kita lihat di bagian sisi barat.
Nah, ini untuk hasilnya setelah dicor maka dilakukan penimbunan. Nantinya modelnya akan dilakukan pengoneksian di bagian tiang-tiang yang sudah disiapkan untuk area observation deck yang berada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 di Bukit 360 ini. Ya, dari pantauan kita sejauh ini untuk aktivitas pengerjaan di segala sektor setelah terlihat jelas ya dari hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan yang terus dilakukan. Dan di sini kita berada di tikungan ke-12 di bagian sebelah dalam juga di kanan ini untuk pengerjaan pondasi dasar, area tribun maupun tempat parkirnya nanti di belakang ini juga akan dilanjutkan penataan. Nanti ketika mau menuju ke Bukit 360 tersebut nanti akan disiapkan untuk fasilitas yang ada di sini. Karena di bukit tersebut akan digunakan sebagai tempat seremonial maupun termasuk tribun juga ya, yang bisa dibilang tribun VVIP. Ya, di sini kita akan melihat di depan sana untuk hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan yang sudah didapatkan di area tribun tikungan ke-13 maupun di bagian sebelah luar tikungan ke-14, 15 sampai ke-17. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk hasil sejauh ini sudah siap sekali untuk area tribun yang ada di sini, tinggal lanjutan untuk pengerjaan atau pemasangan di bagian kerangka tribun yang akan segera dipasang untuk kita lihat bersama-sama. Ya, di sini seperti yang kita perhatikan, tinggal sedikit menuju ke belakang itu akan dilanjutkan pengecoran ya, supaya siap nantinya untuk area tribun di sini untuk lanjutan pemasangan kerangka di bagian atasnya. Dan kita akan beralih ke bagian sebelah luar yang ada di sana. Begitu juga untuk pengerjaan di grandstand atau di bagian area tribun yang berada di luar sana sampai menuju ke Westgate maupun tikungan ke-17 dan ke-16 pengerjaannya sudah bisa dikatakan selesai ya. Tinggal beberapa bagian untuk jalur pengecoran di bagian depan maupun belakang untuk penyesuaian nantinya penempatan untuk area lokasi tempat kita menonton ini. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas capaian pengerjaannya, kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat area tribun yang ada di bagian sebelah kanan trek lurus maupun untuk tribun VIP atau deluxe class sudah terlihat dari kinerja atau capaiannya cukup signifikan. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk melihat dari keseluruhan lintasan baik pengerjaan di jalur provinsi maupun persiapan lanjutan di segala lini. Di bagian kelistrikan juga saat ini kabel-kabel sudah mulai disalurkan di bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk sistem box culvert yang sudah ditentukan ya. Dan untuk pengerjaan jalur provinsi juga segera ini kita akan lihat untuk perubahannya. Di minggu depan tentunya akan terlihat lebih beda lagi ya di pantauan kita. Jadi kita akan tetap terus memantau buat kalian semua untuk membagikan video-video terbaru terkait pembangunan di sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama. Ya, mungkin sampai di sini, dan apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas maupun visualnya kurang bagus, mohon koreksinya nanti bisa berkomentar di bawah ya di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini juga bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sampai di sini saja perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua dan kita akhiri saja. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.